Anda kembali di Kabar Petang. Pemirsa, kita langsung ke Prof. Asrorun. Prof, tadi Anda katakan bahwa judi online ini kan tidak sejalan ketika diberikan bansos untuk penjudi atau korban judi online. Seperti apa langkah atau upaya nyata yang dilakukan oleh MUI agar korban dari judi online ini tidak mendapatkan bansos? Karena kan ini tidak sejalan tadi, seperti yang Anda katakan dengan pemberantasan judi online itu sendiri. Ya, yang pertama penyebutan istilah korban itu saya kira perlu dikoreksi juga ya, karena pendekatan tindak pidana perjudian itu tidak sama dengan misalnya penyalahgunaan narkoba atau pinjol dan lain sebagainya. Dia pelaku dengan sadar dia melakukan tindak pidana perjudiannya, maka pendekatan restoratif tidak berlaku. Dia pendekatannya adalah pendekatan pembalasan atas tindak pidana yang dia lakukan. Saya kira komitmen yang disampaikan oleh Presiden dalam Itsus tadi itu cukup menggambarkan policy penanganan tindak pidana perjudian. Yang pertama, tidak ada ruang toleransi terhadap tindak pidana perjudian. Apalagi kemudian memunculkan wacana lokalisasi perjudian atau kemudian melakukan pendekatan korban terhadap penjudi dan atau bandar judinya. Saya kira term soal korban perjudian itu harus dijauhkan ya. Kemudian yang kedua, apresiasi terhadap langkah cepat pembentukan Satgas. Ini menunjukkan komitmen negara yang memang sudah dari awal dibangun untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai perilaku destruktif, termasuk juga aktivitas perjudian. Fatwa-fatwa keagamaan sudah secara jelas menunjukkan larangan perjudian. Bahkan itu setara dengan perilaku destruktif yang lain, yaitu misalnya narkoba, minuman keras. Kalau di dalam perspektif Islam, minuman keras itu setara pengharamannya dengan judi, dikualifikasi sebagai rijis, perbuatan kotor dan amal perbuatan setan itu ya. Akan tetapi saya kira poin pentingnya kita memiliki kesamaan pandang hari ini terkait dengan komitmen pemberantasan tindak pidana perjudian. Kemudian ada fakta lain, maraknya platform-platform digital yang menyediakan aktivitas judi, sehingga banyak orang memanfaatkan itu untuk kepentingan aktivitas perjudian. Itu harus diputus mata rantainya dan keras hukumannya. Oke, Prof. Asrorun, artinya nggak senafas ya dengan komitmen tindak pemberantasan judi online. Kita menuju ke Bang Habib. Bang Habib, sebetulnya soal pemberian bantuan sosial ini apakah masih sebatas usulan atau memang ini sudah ada turunan peraturannya yang nanti bisa diimplementasikan? Seperti apa sebetulnya? Ya, tentu itu baru usulan, tapi memang sedikit saya luruskan. Kalau di norma hukum kita pasal 303 ya, ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa yang bisa dihukum itu adalah orang yang tanpa izin menyelenggarakan atau menawarkan perjudian. Jadi memang tidak termasuk orang yang bermain judinya. Itulah pendekatan kenapa kalau menurut hukum positif ya, di Indonesia dikatakan pelaku pidananya adalah orang yang menyelenggarakan atau menawarkan permainan judi tanpa izin, bukan pemainnya. Kalau soal apakah orang-orang yang bermain judi lalu menjadi miskin, posisinya seperti apa? Sebetulnya saya sepakat dengan Prof. Kami berdua sepakat bahwa terhadap orang yang miskin, ya apapun penyebab kemiskinannya, menurut saya adalah negara harus bisa memberikan bantuan, ya, apakah karena berjudi, apakah karena dia boros, ya, atau lain sebagainya. Kecuali ketika setelah mendapatkan bantuannya dipergunakan untuk judi, nah itu bisa diberhentikan. Tapi kalau sebelumnya dia tidak miskin, lalu miskin karena menjadi pemain judi online, barulah ya. Nah, menurut saya orang tersebut dapat mendapatkan bantuan sosial. Bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat atau pelaku judi online yang terdampak dan berpotensi menjadi masyarakat miskin ini bisa tepat sasaran, tidak digunakan untuk judi kembali? Itu memastikannya bagaimana?
Ya justru itu dengan adanya kesepakatan ya nggak bisa dipastikan memang, tapi yang harus dipastikan adalah sanksinya. Kalau dana yang diberikan dalam konteks bansos justru dipergunakan untuk judi kembali, maka bantuan tersebut akan dihentikan. Baik, terakhir ke Prof. Asrorun, langkah nyata dari MUI untuk memberantas judi online ini seperti apa, Prof? Ya, yang pertama soal narasi itu saya kira perlu diluruskan, diklarifikasi. Bukan persoalan penjudinya, tetapi bansos itu didedikasikan untuk kepentingan masyarakat miskin agar dia dapat bergerak menjaga eksistensi dan juga kehidupannya yang layak. Saya kira poinnya itu. Nah, di tengah keterbatasan fiskal kita, jangan sampai kemudian justru bansos didedikasikan untuk kepentingan yang secara prioritas dia tidak berada di dalam level yang terprioritaskan. Prioritasnya adalah orang miskin yang punya semangat untuk hidup, punya perilaku baik, jauh dari hal-hal yang bersifat destruktif. Kan anggaran kita terbatas, seringkali yang disebutkan anggaran kita terbatas, belum bisa mengcover seluruh hajat hidup masyarakat yang membutuhkan. Maka harus ada skala prioritas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan langkah penanganan, saya secara pribadi maupun sebagai Ketua MUI Bidang Fatwa mendukung langkah-langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah dengan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi. Sekalipun judulnya judi online, saya kira tetapi faktualnya sebagaimana arahan Presiden itu tidak hanya terbatas kepada penanganan judi online-nya, tetapi juga penanganan berbagai perilaku tindakan destruktif yang disebabkan oleh judi mulai A sampai Z-nya. Jangan sampai kemudian nanti tebang pilih ada beberapa platform atas nama permainan, atas nama games, tetapi pada hakikatnya di situ ada unsur perjudiannya. Saya kira harus kita komitmen perang total terhadap perjudian. Oke, baik. Itu tadi sampaikan Bang Habib bahwa ini masih sebatas usulan. Nanti kita lihat apakah akan ada turunan aturannya atau seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Asrorun dan juga Bang Habib atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.